Larangan kampanye bagi RT RW, staf desa, terus BPD, lurah segala macam. Itu bener nggak sih katanya? Gini, saya baca-baca juga kata ini hoax segala macam. Itu ada benernya ada tidaknya. Intinya sekarang tidak memberikan dalam bentuk uang transfer. Uang cash gitu. Uang cash transfer. Kalau uang transfer bisa, Pak? Transfer kita nggak tahu kan. Kalau transfer kan itu nanti saya berurusannya, Bang. Iya. Kan kalau sembako boleh, kalau uang cash nggak boleh, kalau uang transfer bisa berarti. Dia transfer kan itu nanti ada cybernya nanti, gitu kan kita nggak tahu lah orang transfer berapa, di bank mana pakai, ya mungkin sekarang mah dana yang lebih ini ya. Iya, nah itu maksud saya gitu, karena kan dana gocap aja kan bisa dicairin gitu, Pak. Iya. Jadi ada player itu kadang-kadang ada yang hoax, Bang, gitu kan. Makanya saya sama teman-teman juga jangan terlalu percaya sama player. Kalau player itu kan sepotong-sepotong, nggak ada yang bertanggung jawab ya, Pak. Sumbernya di mana? Paling ditulis sumber Undang-Undang 7 misalnya 2018. Tapi lihat dulu semuanya. Kalau Undang-Undang 7 2017 buka. Sekarang aja buka Abang di YouTube, di Google, cari. Nggak ada, Bang, sampai BPD di Undang-Undang 7 2017. Berarti cari di Undang-Undang Desa, Undang-Undang 6 2014 ya. Berhenti di kadus. Berarti kalau misalkan ada RT di PKPU juga nggak kena. Oke, siap. Kepada para pemilih yang udah merasa 17 nanti di 14 Februari, silakan dicek di DPT online. Kalau belum berKTP, Kecamatan Rancabungur masih terbuka untuk perekaman KTP, gitu ya. Kalau ada hal-hal yang sekiranya bingung, ragu, kalau mau bertanya pada saya, silakan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rancabungur di Kampung Satelit Barat RT 3 RW 6. Ya. Depan bengkel tuh ada bengkel, nanti ada di situ bannernya. Ya, ada bangunan, ada pelang nama, gitu ya. Kemudian untuk khususnya untuk warga Rancabungur, saya ingatkan 14 Februari salurkan hak demokrasi Anda, gitu kan. Karena PPK Rancabungur sudah bekerja keras, Kang. Ya, betul. Yuk, ronda. Ayo kita ronda, menjaga kampung keamanan. Kopi. Kolom sampena, huina. Ayo, kaliwat yuk. Kontrol lingkungan dan jaga lingkungan. Pos Ronda, obrolan masyarakat biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Didi Kuryatman dalam acara Pos Ronda. Kali ini memang tidak di Pos Ronda seperti biasanya. Kita lagi ada roadshow. Jadi lokasinya ini ada di wisata alam Rawayan, tempatnya di Kecamatan Rancabungur, Desa Rancabungur. Nah, kali ini spesial ya, hari ini spesial karena kita akan sedikit ngobrolin tentang pemilu 2024 gitu bersama Abah Rahmat terkenalnya nih gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang baru kenal dengan Abah Rahmat nih gitu. Kalau nama asli mah M. Surahmat ya. Panggilan Abah Rahmat. Nah, Abah Rahmat ini ketua dari pengawas pemilu ya, Pak? Ya, Panwaslu Kecamatan Rancabungur. Nah, pengawas Kecamatan Rancabungur. Pengawas pemilu Kecamatan Rancabungur. 2 periode berarti? Saya keempat ini. Udah ngelotok banget tuh ya? Dari 2008 pilkada bupati tapi ya, bukan pilkada gubernur. 2008, 2009, 2013, 14, 2018, 2019. Sekarang. Jadi pengawas terus tuh? Jadi pengawas terus. Oke. Ini Pak, kalau misalkan kita kan sebagai warga biasa obrolan orang-orang di Pos Ronda, Pak. Siap. Jadi kalau misalkan belum bisa membedain nih yang disebut dengan KPU, terus PPS, Panwas gitu. Itu ada bedanya atau memang sama aja, Pak? Ada perbedaan, Bang. Jadi kalau KPU itu di undang-undangnya itu jajaran KPU itu ada KPU RI, KPU Provinsi Jawa Barat, KPUD Kabupaten Bogor, dan PPK. Nanti PPK ada yang di tingkat kecamatan, PPS di tingkat desa, dan nanti KPPS di tempat pemungutan suara. Nah itu struktural dari KPU. Sedangkan kami di Bawaslu, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten Bogor, Panwaslu Kecamatan, PKD atau pengawas kelurahan desa, satu tiap desa, dan nanti pengawas TPS di tiap TPS satu, Pak. Oke, nah berarti dari segi pekerjaannya beda, Pak? Beda, Pak. Nah, kalau misalkan tugasnya seorang panwas ini ngawasin apa aja, Pak? Nih, bedanya gini ya. Kalau KPU dan jajarannya itu lebih ke teknis pelaksanaan. Panitia, teknis pelaksanaan dari mulai pendataan parpol dulu, verifikasi parpol saya juga ngikut, kemudian parpol yang lolos. Nah, itu KPU lah teknis lah. Sampai nanti pemungutan suara, logistik segala macam mereka.
Nah kalau kami di Bawaslu itu lebih ke pengawasan dari pelaksana teknis itu. Gitu. Berarti ngawasin si pelaksana sama si calon. Saya itu di Bawaslu itu mengawasi satu peserta, satu pelaksana, kedua peserta. Peserta itu kan ada, kalau hari ini kan ada calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Ya itu substansinya ke situ. Ya. Nah berarti kalau misalkan jadi pengawas hanya untuk kecamatan, wilayah kecamatan Cibungur aja Pak. Dari total peserta ini kan yang lumayan banyak juga Pak. Ya kalau kecamatan saya leading sektor saya kerja saya di teritorial kecamatan Cibungur Pak. Ya. Kecuali diperbantukan misalnya diminta untuk bantuan ada event besar apa gitu, ada kegiatan kampanye besar apa yang perlu bantuan ya kita siap. Tapi intinya kita di kecamatan Cibungur. Ya. Nah ngomongin ngawasin Pak. Ya. Kan kalau misalkan ngawas berarti kan kita apa sih yang diawasin gitu? Gini, dalam pengawasan itu ada apa namanya itu kita kan mengawas nih. Ya, jadi pengawas itu tugasnya mengawasi seluruh tahapan. Pertama seluruh tahapan pemilu. Nah, kita dulu verifikasi partai politik. Kita bersama-sama PPK turun ke lapangan. Termasuk yang sipol itu Pak ya? Itu sipol, yang di sipol itu apa benar apa nggak dia anggota partai politik ini. Kedua calon DPD, ya. Calon anggota DPD kan ada juga pendataan KTP-nya. Kita ikut situ Pak. Nah kita ngawasi betul nggak? Jangan sampai orang tidak mendukung dikatakan mendukung, orang bukan partai politik dikatakan di situ pengawas. Nah itu hadir. Saya ngalamin Pak. Itu, ya. Yang tadinya saya nggak. Nah itu gitu. Kok bisa sih? Kok bisa sih Pak gitu? Ya, saya nggak tahu lah. Pokoknya data kita mendapat data, PPK dapat data, kita dikasih data. Ini Pak, besok kita kesini namanya, oke jalan. Berarti yang kena apa ya? Kambing hitam kemarin berarti KPU dengan Bawaslu, dengan kami di jalan. Ya, berarti Abah ya yang jadi ikut kena juga. Cuman kita kalau kita terangkan baik-baik, mereka ngerti lah, gitu kan. Karena hari ini kan data kadang-kadang sudah tidak tercover, tidak terkontrol oleh warga, terutama warga yang awam, maaf ya. Misalnya pinjol, ambil motor, apalagi kemarin bansos itu bisa saja kan. Kemungkinan besarnya itu kemungkinan besar untuk data-data. Makanya ketika kita ngawas itu ya, kalau bukan ya bukan, coret. Kalau iya gitu. Itu untuk tahapan ya. Kita karena ngawasnya kita tahapan semua Pak. Dari tahapan A sampai Z nanti sampai penghitungan terakhir nanti di kabupaten. Nah kalau misalkan dari tahapan itu kan termasuk kayak hak pilih ya Pak ya? Itu ada kenaikan berapa persen Pak? Misalkan dari kan ada yang namanya DCT dulu ya apa? Ya, pertama itu DP 4. Ada berapa awalnya tuh? Kita DP 4 Rancabungur dulu itu berapa ya? 44.000 sekian lah kalau nggak salah. DP 4 tuh ya. Setelah di Pantarlih, ada dulu 6 petugas Pantarlih itu petugas dari PPK gitu ya. Nah, sampai kemudian nanti dari Pantarlih itu nanti jadi DPS. Diperbaiki jadi DPS HP, DPS HP akhir, baru DCT. Nah, DCT Rancabungur tahun ini 43.989. Itu hak suara ya? Hak pilih ya. Hak pilih. Meningkat 6.000. Dulu itu 38.824. Tahun 2019. Saya masih ingat karena saya masih Panwas. Berarti hampir 50% Pak ya? Enggak sih, enggak 5%, cuman berapa ya? 10% lah. 10% lebih lah. 15%. 15%. Naiknya itu 6.000-an. 6.000. Mungkin itu kenaikan pendatang baru, pemilih pemilih pemula atau pendatang Pak? Kolaborasi kayaknya. Kolaborasi. Karena kan Rancabungur dari tahun 2018-2019 itu muncul perumahan banyak. Dulu Ambar 1 2 aja. Kalau sekarang kan hampir setiap desa ada banyak perumahan dan sudah berdomisili di Rancabungur. Ambar 2, Ambar 3. Apa namanya Dirgantara, banyaklah perumahan. Berarti kalau misalkan contoh ada yang pendatang baru nih ke Rancabungur, berarti dia nggak harus ganti KTP Pak ya untuk mendapatkan suara hak suara? Kalau mau utuh 5 suara harus pindah ke Rancabungur, pindah domisili KTP-nya. Ganti KTP Rancabungur, KTP Kabupaten Bogor, itu 5 suara Bang. Kalau dan sekarang tadi saya bilang ada namanya nanti DPTB, itu orang yang pindah memilih karena pekerjaan, karena sekolah atau menuntut ilmu atau jadi guru. Misalnya dari Jawa Tengah pas dapat tugas di sini itu bisa pindah memilih, hanya ada perbedaan dapat suaranya. Apa ya perbedaannya Pak? Gini, untuk misalnya dari luar provinsi ya, dari luar provinsi Jawa Barat itu gini, bentar ya. Ya santai Pak, kita akan ngobrolin santai di sini Pak. Dari DPTB itu ada beberapa kategori. DPTB
yang sudah, tapi udah di ACC dari KPU. DPTB itu kalau misalnya dari Indonesia, luar Jawa Barat, itu hanya akan mendapatkan 1 surat suara. Untuk presiden aja. Oh, presiden. Presiden aja dia dapat. Misalnya Akang nih dari Sumatera. Ya. Nggak mau pulang lah, saya nyoblos sini aja, nyoblos sini nggak apa-apa, daftar aja di PPS. Daftar Pak, saya pindah memilih bawa KTP bawa kakak, mau milih di sini TPS ini. Nanti dicatat langsung, nggak perlu pulang dulu. Kalau dulu perlu pulang dulu Pak, minta surat A5 namanya. Betul. Kalau dulu, kalau sekarang nggak, bisa di sini langsung, nanti di sana dihapus. Tapi hanya presiden milihnya. Kalau dari luar provinsi. Ya. Nah, kalau dari dalam provinsi, misalnya kan orang Tasik nih, pindah kabupaten lah. Pindah kabupaten, gitu kan? Provinsi itu nanti hanya dapat 2, 1 presiden, 1 DPD. Oh, DPD aja. Yang Akang katanya KTP-nya pernah itu. Ya, itu dapat. Kalau DPD itu provinsi hitungannya. Gitu kan. Itu 2. Ya, 2. Ya, kalau dari provinsi doang. Tapi kalau dari Kabupaten Bogor itu akan dapat 4. Misalnya Akang orang Cilengsi. Pindah memilih dari Cabungur. Kecamatan lah, beda kecamatan. Nah, beda kecamatan tapi masih Kabupaten Bogor ya. Misalnya Cilengsi atau gunung yang jauh lah. Tugas Akang bisa ngajar di sini. Akang pindah memilih itu akan dapat 4, Kang. 1 DPR RI presiden. Kemudian DPR RI. DPD juga 1 provinsi, ya kan? Dan DPRD provinsi. Oh, DPRD provinsi, bukan DPRD kabupaten. Bukan, kabupaten Akang nggak dapat. Karena Cilengsi itu misalnya kan dapil 2. Gitu. Kalau sini kan dapil 6. Siap. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi kalau 1 kabupaten beda kecamatan atau beda dapil itu dapat 4, Kang. DPD RI presiden ya. DPR RI, karena DPR RI kita 1 provinsi. 1 kabupaten, maaf. Jadi di Indonesia ini hanya ada 2 kabupaten dan kota yang berdiri sendiri tanpa gabung dengan kabupaten kota lain. 1 daerah pemilihan. 1 Kabupaten Bogor, 2 Jakarta Timur. Oke. Gitu, karena pemilih kita luar biasa, Kang. Nah, itu kan berarti yang menggunakan surat domisili aja, Pak ya? Kalau domisili itu pindah domisili namanya. Oh. Tapi kalau ini pakai Akang pakai KTP, mau pindah milih udah. Tapi kalau pakai domisili berarti dapat semua, Pak? Kalau pindah domisili itu namanya udah jadi warga Cabungur, dapat 5-5-nya. Berarti tapi nunggu ACC KPU. Disduk itu, Kang. Siap. Nah, oke lah, itu dari prosesnya ya. Agak lumayan memang rudet ya, Pak. Ribet ya. Gampang, nggak kira-kira enak gitu, nyusun tapi ribet dah. Ribet ya. Ribet juga ya kita yang kalau di bawah santai enggak. Iya sih. Gitu. Nah, ini kan masih diproses aja lumayan ribet, Pak ya. Iya. Apalagi suruh ngawasin nih, Pak. Kan ngawasin juga kan dari segi aturan kan banyak banget pasti. Nah, gini. Ketika untuk penyusunan DCT ya. Kita kan punya basic data juga ada kita. Kita punya. Kemudian DP4 itu yang pemula terutama. Yang nanti 14 Februari 17 tahun. Makanya kemarin kan didorong perekaman KTP tiap desa. Bahkan hari ini dan kemarin didorong ke kecamatan yang belum. Itu untuk semata-mata KPU diajarannya itu untuk agar masyarakat ini terlayani haknya. Ya, kita jaga di situ. Bener enggak ini? Udah 17 tahun kita lihat, tidak ada database penduduk. Oh benar nih, lahirnya sekian, berarti benar. Jadi kita juga memastikan hak demokrasi warga Kabupaten Bogor itu terjaga. Hak demokrasi warga Kecamatan Cabungur itu terjaga, Kang. Bisa menyerukan hak pilihnya. Betul. Ya, karena kan memang yang agak ribet itu yang tadi masalah ini sih, Pak. Masalah misalkan pendatang baru. Kok saya nggak dapat ini gitu sih biasanya. Kalau pendatang baru itu kan udah sosialisasi. Teman-teman PPS udah sosialisasi. Daftar di media massa juga banyak lah. Di status teman-teman daftar di PPS masing-masing. Gitu. Kalau yang udah pindah langsung ke sini udah malah enak. Udah KTP Bogor misalnya KTP kan dapatnya. Betul. Tinggal didaftar itu akan dapat 5-5-nya. Pokoknya udah selesai aja kalau untuk masalah domisili, Pak ya. Iya, gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin ngawas nih, Pak. Kan tadi oke lah dari segi kepanitiaan mungkin agak terlalu, mungkin mereka udah paham ya. Karena kebanyakan orang-orang lama juga. Iya, orang lama. Nah, ini kan untuk peserta nih kan ya mungkin di Kecamatan Cabungur juga meningkat, Pak ya. Kecamatan Cabungur tahun kemarin itu gini. Fenomenanya gini, teman-teman. Partai baru juga ada pengurusnya. Ada calegnya di Rancabungur. Partai lama juga gitu. Nah, caleg di Rancabungur tahun kemarin itu cuma 5 orang kalau nggak salah. Tahun ini 8. 8 ya. Tahun ini 8 dari 8 partai yang berbeda. Gitu. Itu kan berarti namanya sebenarnya tingkat kesadaran politik itu udah mulai meningkat. Iya, betul, Pak. Karena kalau saya mendingan dari 8 orang ini minimal banyak yang jadilah. Iya, saya juga seperti itu, Pak. Kalau banyak yang jadi kan pembangunan Rancabungur lebih terkontrol sama mereka, lebih akan ada peningkatan. Betul. Makanya harapan kita semua sebetulnya itu yang ke-8 itu jadi semua, Pak. Walaupun ya 50% jadilah itu. Saya tidak itu.
kan harapan kita memang jadi. Dan kenapa kita bicara jadi? Itu tadi untuk perkembangan Kecamatan Campungkur sendiri. Kalau lebih banyak dewan kan lebih banyak yang memperjuangkan. Betul Pak, betul gitu. sekali, betul. Terkait dengan ya pengawasan yang namanya ngawas. Kita ini di pemilu baik Bawaslu, Panwas, maupun PPK dan PPS itu kita bisanya sebutnya orang-orang yang abnormal. Iya. Abnormalnya gimana Pak tuh? Kayak Ngurusin orang mau jadi pejabat. Bener ya? Kan? Iya. Oke. Ada seleri yang kita dapat. Iya. Risikonya besar, Bang. Betul. Benar. Risikonya besar. Kita nggak munafik. Kita dapat dari penyelenggara itu kan dapat ada anggaran dari APBN. Betul. Itu dari APBN lah. Betul. Artinya begini. Risikonya kan Benar. ya. Iya. 2018 di Pilkada saya sampai mau digerebek kantor saya dulu pernah mau digerebek cuman nggak jadi. Digeruduk Mau digeruduk. sama si calon. Oh iya, beneran sampai Serta. lah itu. saya karena kan saya panggil. Nah, kemudian misalnya orang malam-malam tidur, kita kalau ada tugas langsung Iya, berangkat. Ada kejadian nanti seminggu atau hari H. Itu udah kurang dari sekarang aja udah kurang tidur kita mah. Wis, Besok nih luar biasa. ada partai caleg mana yang datang nih. Apalagi hari ini kampanye tidak berjadwal, Bang. Oh, Gitu. maksudnya tidak berjadwal gimana Pak? Ya. Kalau jadwal tanggal ada 28 sampai tanggal 10 Februari, nanti 21 Januari rapat umum sampai 10 Februari. Tapi yang hari ini kunjungan, tatap muka, kegiatan bakti sosial, Iya, harusnya- kegiatan olahraga, senam bersama. Itu memang kalau dari segi aturan harusnya ada, kalau bahasanya itu ada report harusnya ya Pak ya? Atau gimana? Kita gini, kita di Panwas itu hanya kadang-kadang mendapat konfirmasi aja udah. Karena memang kalau Buat perizinan kan pendataan kepolisian kali ya? gitu. Iya. Gitu. Hari ini memang kita semua teman-teman pengawas di tiap kecamatan juga ya pasang mata, pasang telinga gitu kan biar pada ini kita langsung datang. Tapi Kenapa? kan kalau misalkan ngomongin masalah pengawas harusnya kan ada teguran juga mungkin Pak, atau sudah apa yang dilakukan oleh Panwas nih kalau misalkan kepada calon-calon yang ujung-ujung datang aja ke wilayah kita sini. nggak berhak, Pak. Oh, Selama itu memang tidak melanggar aturan. oh, Gitu karena hari ini tadi kan Iya. jadwal tidak ada gitu loh. gitu. Berarti cuman masalah misjadwal aja kali Pak ya? Misjadwal aja yang Oke. membuat kita agak harus lebih ekstra. Oke. Nah, tadi kan ternyata ada beberapa yang bukan hak juga untuk menegur dan lain-lain. Nah, biasanya nih Pak, yang sering dilakukan pelanggaran atau bukan ini ya, apa mungkin kekeliruan lah. Kekeliruan si peserta ini yang biasanya yang sering terjadi itu apa, Pak? Yang sering terjadi gini, biasanya caleg pusat dari provinsi atau kabupaten tiba-tiba aja punya tim di bawah. Oh. Timnya itu belum tahu aturan. Nah, itu yang kadang-kadang harus kita ingatkan. Terkait dengan ini yang kunjungan ataupun misalnya tatap muka itu karena kadang-kadang yang sangat klasik susahnya itu pelibatan adanya anak-anak yang ada. Oh, anak-anak kecil ya? Anak kecil di bawah umur atau yang belum hak pilih. Karena kita tidak bisa juga misalnya rumah bapak didatangi caleg. Kan di tengah-tengah banyak bapak banyak yang anak. Iya, anak-anak pasti. gitu. Apalagi ada pembagian apa. Oh, itu nggak boleh, Pak ya? Sebenarnya melibatkan anak-anak nggak boleh, tapi dalam pelibatannya kan kita harus perspektifnya secara inilah ya, secara Pendekatan paling. bukan pendekatan, objektif. Oh, objektif ya. Karena makanya hari ini Bawaslu itu slogannya ataupun semangatnya adalah cegah, awasi, tindak. Oke. Kita cegah, kita awasi, kita tindak. Misalnya ada yang mau kampanye datang ke ini, mana tempatnya? Kantor desa nggak boleh. Kita cegah lewat surat-surat. Iya. Besoknya nggak jadi. Berarti kayak kantor desa, tempat peribadahan, tempat pembelajaran, itu tidak boleh, Pak ya? Tidak boleh, SMP, SMA. Walaupun boleh hanya perguruan tinggi, Oh, universitas ya? universitas Oke. akademi. Itu pun harus seizin. Universitasnya. Iya, gitu. Nah, selain anak-anak, Pak, misalkan kayak kan ini kayak peragaan kampanye juga kan ini udah masa kampanye, Pak ya? Ya udah masa kampanye. Udah masa kampanye. Ada ini nggak aturannya nggak, Pak? Misalkan kayak nggak boleh dulu kan sebelum kampanye itu kan nggak boleh ada nomor atau kayak gimana gitu. Kalau kemarin itu kan di PKP itu pasal 79 ada waktunya untuk bersosialisasi. Ketika DCT tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 7 mereka bersosialisasi. Itu hanya boleh nama dengan nomor. Tidak boleh ada ajakan, bagi gambar takutnya itu tidak boleh. Tapi kalau hari ini 28 udah boleh di APK itu udah namanya juga APK, kalau kemarin APS. Alat peraga sosialisasi. Makanya ketika kami tanggal 4
November kemarin, kami melakukan sweeping. Kami melakukan pembersihan terhadap APS yang berbau APK. Artinya APS yang ada gambar coblos paku atau pilihlah, atau sekarang waktunya atau pilihlah gitu kan. Kalau sekarang mah bebas, Pak. Kalau sekarang mah udah. Tapi ada aturan kayak tempat, terus Ya, ada tempat ukuran. tetap. Ukuran itu kan baliho udah diukur ya. Paling tinggi itu paling 3 meter kali 2 atau berapa ya gitu, dan nilai nominal. Itu karena dikonversi nanti dengan laporan dana kampanye mereka ke KPU. Oh, berarti nggak sembarangan bikin banner ya, Pak ya? Gitu. Oh, baru tahu saya. Ya, kan nanti ada laporan dana kampanye dari tim partai itu ke KPU. Iya. Ya, itu. Jadi kan ada aturan-aturannya gitu. Ya, walaupun saya sendiri terhadap aturan ukuran-ukuran itu saya tidak terlalu mempersoalkan. Kenapa saya tidak persoalkan? Karena ya masih standar-standar lah. Iya. Di bawah 2 meter, 1 meter, kadang-kadang banner, Iya. kadang-kadang kecil gitu kan. Ada sih banyak yang ini besar kan itu. banyak juga Pak yang ditempelin, mungkin kemarin-kemarin ya saya lihat ada yang ditempel-tempel di pohon gitu. Itu dia. dari aturan ada aturannya atau nggak sih? Sebenarnya di aturan itu di pohon itu nggak boleh. Oh. Gitu. Karena kan itu tadi kadang-kadang caleg ataupun itu masangnya kasih orang aja nih pangpasakeun, Iya, ngasih uang, pangpasakeun, jebret di mana gitu. Ya, karena yang paling krusial itu memang ya di tempat ibadah. Ibadah ya. Kemarin ini ya ada yang mau di tempat ibadah saya arahkan. Alhamdulillah mereka menurut gitu. Iya. Artinya pencegahan kita berjalan di situlah edukasi. Karena saya dari dulu Pak, dari 2008 2009 selalu mengedepankan edukasi. Betul, Pak. Pendekatan persuasif dengan teman partai. Jadi teman-teman partai ketika dekat ya alhamdulillah mereka apa yang kita share, apa yang kita berikan kepada mereka paham. Iya. Nah, kalau misalkan ngomongin aturan, Pak, yang paling fatal deh yang pernah dilakukan oleh si peserta ini apa, Pak? Kalau hari ini Misalkan yang bisa bikin, wah lu gagal deh gitu. Ada nggak? kalau yang itu kan dari kemarin DCS itu kan ada masukan. Saya kalau masukan itu kan masyarakat yang masukin ya. Termasuk DCS lu gagal nyalek akhirnya gitu kan. Betul, Pak, maksudnya gitu. Karena itu masukan masyarakat, Pak. Oh. Masukan masyarakat. Adapun kita misalnya ketika memang menemukan katakanlah dia itu bisa juga melanggar caleg, misalnya melanggar hukum atau apa. Oh, ya, yang sudah ke situ. Tapi kan kalau dari Panwas itu jarang dicoret secara administratif. Karena kan gini, di kampanye itu kan ada yang namanya caleg atau partai, ada pelaksana kampanye, gitu kan. Betul. Nah di aturan kalau bukan pelaksana kampanye itu nggak kena, Bang. Oh gitu. Kan di bahasanya pelaksana kampanye, dilarang mengikutsertakan misalnya. Gitu. Kalau abang bukan pelaksana kampanye, ya diproses, kita proses. Tapi kan ada namanya juga itu tadi. Ada proses, ya kan? Ada alur pelanggaran, alur penanganannya, diregister apa enggak, memenuhi syarat apa enggak, terpenuhi enggak syarat formil, syarat materialnya, gitu Bang. Ya, karena memang hukum di kepemiluan ini berbeda dengan hukum yang lain. Karena di Undang-Undang 7 2017 sudah diatur, Kang. Sanksi apanya sudah diatur di situ. Kayak semacam ini, Pak. Ini kan ngomongin money politik nih. Balik ke money politik. Ini kan ada yang ngomong bagi-bagi sembako itu nggak termasuk bagian money politik, gitu kan. Ada yang membolehkan dan ada ini kan agak blunder juga, Pak. Nah ini mungkin bisa dijelaskan nggak ketika misalkan mungkin saya juga baru ini ya belum tahu nih, misalkan kalau laporkan saja kalau misalkan ada yang main money politik kan bingung juga ngelaporinnya kemana, gitu kan? Gitu ya. Gini, kalau kita harus bisa membedakan money politik dengan kegiatan yang memang dibolehkan oleh KPU di PKPU. Di PKPU 15 itu di pasal 55 maupun PKPU 20 pasal 55 ayat 2 itu dijelaskan peserta pemilu dapat melaksanakan kegiatan lain, itu di pasal 1-nya sepanjang tidak melanggar undang-undang. Itu di pasal 1. Pasal 2-nya peserta pemilu dapat melaksanakan kegiatan dalam bentuk bazar, pasar murah gitu ya. Pasar murah, ada door prize-nya juga boleh. Ada baksos. Ada juga misalnya kegiatan olahraga, senam gitu, pentas seni, ya itu mereka boleh ya, sah-sah aja ya, sah-sah saja. Kemudian ketika mereka memberikan, katakanlah misalnya ada yang mereka berikan dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk barang, itu kan masuk di baksos misalnya, atau di door prize, nggak masalah ya, Pak? Iya. Saya tidak bicara tidak masalah, tapi ada aturan yang mengatakan begitu. Oh gitu. Nah, gitu. Oke. Gitu kan? PKPU 15 pasal 55 ayat 2 jelas di situ. Siap. Jadi kan kita kampanyenya diaturnya di PKPU 15, kemudian direvisi menjadi PKPU 20 terkait dengan waktu keputusan MK yang tempat pendidikan boleh. Oh iya. Nah, ini direvisi di PKPU 20. Ada sisipan-sisipan pasal lah, kalau nggak salah pasal 62 ke sana lah.
pasal berapa yang direvisinya saya nggak terlalu baca semua. Tapi intinya di pasal 55 itu nggak dihapus atau nggak ditambahin. Gitu. Jadi ya terkait kegiatan-kegiatan macam bakti sosial ya memang ada di PKPU-nya, kita sah aja ya. Saja. Intinya sekarang tidak memberikan dalam bentuk uang transfer, uang cash gitu. Uang cash transfer. Kalau uang transfer bisa, Pak? Transfer kita nggak tahu kan. Kalau transfer kan itu nanti saya berurusannya, Bang. Iya. Kan kalau sembako boleh. Kalau uang cash nggak boleh. Kalau uang transfer bisa berarti. Ya transfer kan itu nanti ada cybernya nanti. Gitu kan kita nggak tahu lah orang transfer berapa. Iya, di bank mana pakai ya mungkin sekarang mah dana yang lebih ini ya. Iya, nah itu maksud saya gitu. Karena kan dana gocap aja kan bisa dicairin, gitu, Pak. Iya, gitu. iya, betul. Gitu, ya itu terkait dengan yang elektronik. Itu kan di KPU juga di Bawaslu juga ada nanti termasuk pengawas media sosial ada nanti. Ada bagiannya gitu. Ya. Gitu. Kita yang real di lapangan aja. Betul. Nah ini juga menarik juga Pak. Kemarin kan di warganet Rancabungur banyak tuh Pak yang nge-share foto-foto larangan kampanye bagi RT RW, staf desa, terus BPD, lurah segala macam. Itu bener nggak sih katanya? Gini, saya baca-baca juga kata ini hoax segala macam. Itu ada benernya ada tidaknya. Begini, di pasal 280 Undang-Undang 7 2017 ayat 2 di sana tertulis ya. Pelaksana kampanye, istilahnya kan pelaksana kampanye dilarang melibatkan untuk peringkat desa misalnya itu berhenti di BPD ya di Undang-Undang 7 2017. Berarti kepala desa, perangkat desa, BPD udah selesai di huruf I. Gitu apa huruf I apa aja saya lupa lagi pokoknya terusnya di kepala desa. Tetapi di Undang-Undang desanya ada kadus. Berhenti di kadus kalau Undang-Undang desa. RT RW enggak terbawa. Saya tidak melihat, tidak pernah membaca, apalagi di Undang-Undang 7 2017 tidak ada RT RW tercantum di situ. Berarti RT RW untuk melakukan kampanye bebas-bebas aja Pak ya? Kalau RT-nya katakanlah tidak meraba diri dia siapa, mungkin ya sah-sah saja. Karena mereka tidak dari segi aturan Panwas atau dari KPU juga berarti tidak masalah sebetulnya. Kita lihatnya Undang-Undang Pemilunya Bang. 7 2017 pasal 280 saya katakan huruf terhenti di BPD. Gitu. Ya, gitu. Jadi ada player itu kadang-kadang ada yang hoak, Bang. Gitu kan. Makanya saya sama teman-teman juga jangan terlalu percaya sama player. Kalau player itu kan sepotong-sepotong. Nggak ada yang bertanggung jawab ya, Pak? Sumbernya di mana? Betul. Paling ditulis sumber Undang-Undang 7 misalnya 2018. Tapi lihat dulu semuanya. Kalau Undang-Undang 7 2017 buka. Sekarang aja buka Abang di YouTube, di Google. Cari, nggak ada Bang, sampai BPD di Undang-Undang 7 2017. Berarti cari di Undang-Undang Desa, Undang-Undang 6 2014 ya. Berhenti di kadus. Berarti kalau misalkan ada RT di PKPU juga nggak kena. Siap. Nah itu mungkin ini saya juga baru tahu Pak. Mungkin ini buat teman-teman juga atau para penonton podcast ini informasi juga nih. Ternyata RT RW itu tidak tertuang di dalam undang-undang manapun Pak ya. Untuk dilarang melakukan kampanye. Hanya mereka kan punya posisi strategis. Betul, memang. Mereka itu punya warga. Warga mereka juga belum satu warna dengan RT. Kan resiko juga buat mereka. Gitu kan. Lebih baik aman RT RW jadi penyelenggara lah. Jadi KPPS. Udah jelas duitnya Pak ya. Gajinya dari negara. Ada honornya dari negara. Gitu. Aman posisi. Paling gitu. Itu aja sih Pak sementara. Paling ada ini nggak Pak? Ada pesan gitu buat para pemilih. Pesannya gini lah kepada para pemilih yang udah merasa 17 nanti di 14 Februari silakan dicek di DPT online. Kalau belum berKTP, Kecamatan Rancabungur masih terbuka untuk perekaman KTP. Gitu ya. Kalau ada hal-hal yang sekiranya bingung, ragu, kalau mau bertanya pada saya silakan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Rancabungur di Kampung Satelit Barat RT 3 RW 6. Depan bengkel tuh ada bengkel, nanti ada di situ bannernya. Ada bangunan, ada pelang nama. Gitu ya. Kemudian untuk khususnya untuk warga Rancabungur, saya ingatkan 14 Februari salurkan hak demokrasi Anda gitu kan. Karena PPK Rancabungur sudah bekerja keras Kang. Agar hak demokrasi ini terpenuhi Pak. Karena hak demokrasi sebagian dari hak asasi. Gitu terpenuhi gitu kan. Artinya ya datanglah. Gitu kan. Tahun kemarin itu Kecamatan Rancabungur 90% Kang.
38.824 90% ya. dari DPT 2019. Itu termasuk tinggi, Pak. Yang itu DPT-nya, yang datangnya 34.000. Oh, udah 38. Dari 38.000 yang datang 34.201 kalau nggak salah. Berarti Bukan 284. berarti masuknya rendah ya, Pak ya? Atau tinggi? Tinggi dong. Oh, tinggi. Itu yang tidaknya ikut coblosannya cuman berapa? Cuman 3.500-an, Bang. 4.000 lah. Mantep berarti ya. Gila, ambil 90%. Gitu ya. Kenapa saya katakan saya masih ingat. Gitu kan. 4 periode. Ya kan? DPT Rancabungur tahun ini sekian, tahun ini sekian. Kalau suara partai-partai saya nggak ingat, tapi kalau suara presiden dan wakil presidennya saya hafal. Tahun kemarin. Siap. Gitu. Ya, masih ingat lah. Iya. Gitu, itulah Kecamatan Rancabungur. Mudah-mudahan kami beserta jajaran bisa menjaga pemilu di Kecamatan Rancabungur ini berlangsung dengan baik, sukses tanpa ekses, hak demokrasi warga terlayani. Iya. Demikian, Kang. Siap. Nah, pesan untuk peserta nih, Pak. Nah, peserta silakan Anda berlomba-lomba untuk meyakinkan pemilih agar mengikuti pilihan Anda. Karena kan kampanye itu sejatinya meyakinkan agar orang mengikuti kita gitu. Betul. Oh, meyakinkan agar orang mengikuti pilihan kita. Silakan aja gitu kan. Lakukan dengan cara-cara fair. Gitu, tidak berbenturan dengan aturan. Gitu kan? Ya, karena kan berbenturan dengan aturan nanti akan riweuh lah pokoknya. Kalau dengan aturan, gitu kan. Tapi silakan aja, fair aja Anda. Berlomba demokrasi silakan. Bersosialisasi. Hari ini terbuka. Bebas hari ini terbuka, tidak ada jadwal kampanye. Anda mau berkampanye asal di tempat yang diperbolehkan. Mau datang ke rumah warga silakan. Ya, hari ini. Silakan berlomba dengan cara yang fair, saya bilang gitu. Yakinkan bahwa pemilih Anda, konstituen Anda datang ke TPS. Itu ya, terus yakinkan datang ke TPS, yakinkan dengan pilihan Anda. Gitu. Saya tidak dalam rangka apa ya? Saya mengarahkan mereka supaya mereka yakin dengan pilihannya, sehingga mengikuti lah, gitu kan. Oke. Pesan saya gitu aja. Siap. Untuk peserta. Oke, itulah teman-teman yang sangat panjang banget tapi isinya daging semua ini. Jadi yang tadinya kita nggak paham, insya Allah paham juga dengan Abah Rahmat ini sangat luar biasa. Mungkin itu aja teman-teman. Kalau misalkan untuk kepentingan segala macam silahkan share, dan apabila ada kata-kata kita yang salah untuk menyebutkan atau ada undang-undang yang salah, Pak ya, kalau itu ya. Mau silakan diklarifikasi, silakan diluruskan. Betul, istilahnya diperbaiki. Betul, karena kan kita memang obrolan-obrolan sederhana sebetulnya ini gitu. Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.